Salam saudara, berjumpa lagi di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin di edisi tanggal 6 Maret tahun 2021, hari Sabtu, saudara. Jadi pada hari ini ayat kita dapat kita baca di Amsal 22 ayat 5 dan 6. Saya baca ayat 5 dulu, saudara. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya, siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Ya saudara, di kitab Amsal ini kita belajar tentang bagaimana kita harus menjauhi orang yang serong hatinya, saudara. Serong hati yang seperti apa, saudara? Yang saya juga membaca di versi King James-nya, saudara, versi bahasa Inggrisnya, bahwa serong hati di sini juga diterjemahkan froward, saudara. Froward dalam bahasa Inggris, yang artinya waktu saya cari di Google adalah cemberut atau pembangkang, jahat atau busuk, saudara. Jadi serong hati bisa dikatakan juga, bisa diartikan juga bahwa hatinya jahat, hatinya busuk, pembangkang, atau hatinya tidak benar, saudara. Dia mempunyai motivasi yang jahat, saudara. Hatinya jahat, saudara. Jadi dikatakan di sini duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hati, orang yang hatinya busuk. Jadi orang yang serong hati mempunyai motivasi tersendiri, saudara, mempunyai maksud-maksud yang jahat, maksud-maksud yang busuk, sehingga dia apapun yang dia lakukan, dia mempunyai keinginan yang tidak baik, sehingga dia akan memanfaatkan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk agar keinginan jahatnya dapat terpenuhi, saudara. Jadi untuk itu, saudara, kita harus berhati-hati, kita harus menjadi orang yang cerdik seperti firman Tuhan dikatakan, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Jadi kita bukan hanya tulus, saudara, dalam mengasihi, tapi kita juga harus cerdik, saudara. Kita harus tahu mana orang yang jahat, mana orang yang baik, sehingga kita tidak terperangkap, sehingga kita tidak masuk dalam jalan orang yang fasik atau jalan orang yang tidak benar, sehingga kita tidak terpengaruh dengan niat-niat orang yang jahat, saudara. Seperti itu. Jadi di sini dikatakan juga siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Jadi mari kita lebih lagi bijaksana dalam bergaul. Jadi bukannya kita menjauhi orang-orang yang seperti itu, atau bukannya kita memilih-milih teman, tapi bagaimana kita bisa lebih bijaksana untuk menjaga diri kita supaya hati kita tidak melenceng atau tidak terpengaruh dengan orang-orang yang jahat atau orang-orang yang busuk hatinya, sehingga seperti yang di firman Tuhan dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Seperti itu, saudara. Jadi selanjutnya di ayat ke-6 saya bacakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi bagaimana orang muda harus dididik untuk berada pada jalan yang benar. Jalan yang seperti apa, saudara? Kita bisa baca di Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi bagaimana orang-orang muda dapat dididik. Jadi bagaimana sejak masa muda kita mau dididik untuk seturut dengan firman Tuhan, sehingga jalan kita berada pada jalan yang benar sesuai dengan
yang Tuhan kehendaki. Di sini dikatakan juga bahwa maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi jika sejak saat muda kita dididik atau kita mendidik diri kita untuk menjaga setiap langkah kita sesuai dengan firman Tuhan, maka pada masa tua kita juga pasti akan berada pada jalur yang benar atau pada track yang benar. Saudara, kita bisa juga baca di Pengkhotbah 12 ayat 1, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan meningkat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi saat pada masa muda kita sudah mau untuk disiplin menjaga jalan kita sesuai dengan firman Tuhan, maka saat masa tuanya kita nanti kita tidak akan menyesal. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas firman pada hari ini. Kami boleh belajar banyak bagaimana kami dapat lebih lagi bijaksana dalam kami bergaul, supaya kami lebih mengerti bagaimana kami bergaul dengan baik dengan orang-orang yang baik, supaya kami tidak terpengaruh dengan orang-orang yang jahat, sehingga pada masa muda kami juga mau belajar, mau mendidik diri kami sendiri untuk berada sesuai dengan firman-Mu, belajar akan firman-Mu, supaya pada masa tuanya kami dapat tetap pada firman-Mu, tetap pada kebenaran-Mu, sehingga kami tidak menyesal kemudian. Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami, menjagai setiap langkah kami, dan kami percaya Bapa, Engkau tidak akan meninggalkan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.